Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan awali ibadah kita. Kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan masih berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita mau serahkan sepanjang ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam pada pagi hari ini Tuhan telah tolong kami, Tuhan telah masih mengasihi kami, memberikan waktu kesempatan kepada kami untuk kami beribadah secara online. Tuhan akan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Kau berkati juga multimedia, dan apa yang kami kerjakan, kami lakukan pada pagi hari ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dari awal, pertengahan, pada akhirnya ibadah ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita akan menaikkan satu pujian, kita akan mendengar beberapa pujian yang disampaikan oleh beberapa sidang jemaat yang membantu kami di tempat ini untuk menaikkan satu pujian, bukti bahwa Allah adalah sumber kekuatan.
kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, ya, bahwa mujizat Allah itu masih berlaku di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu melihat mujizat yang spektakuler, ya. Kita bisa bernafas setiap hari, kita bisa bekerja setiap hari, kita bisa beraktivitas setiap hari. Itu adalah mujizat yang luar biasa yang Tuhan masih berikan kepada kita bagi anak-anaknya. Kita akan naikkan satu pujian ini. Mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi karena Tuhan yang berkuasa selamanya. Telingaku mendengar mujizat-Mu yang besar, Kau nyatakan di saat ini bagi umat-Mu. Mataku menyaksikan mujizat-Mu yang heran, Kau nyatakan di tempat ini bagi diriku. Yesus, ku percaya ini mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi karena Tuhan yang berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita katakan, oh, Yesus, ku percaya
mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi karena Tuhan yang berkuasa selamanya. Karena Tuhan yang berkuasa selamanya. Karena Tuhan yang berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengaku Tuhan. Kami mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kami ada sebagaimana pada pagi hari ini karena mujizat-Mu yang luar biasa yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan tinggi-tinggi di hadapan Engkau. Dan sebentar kami juga akan mendengar firman Tuhan. Kami membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat buat menguatkan sidang jemaat-Mu, meneguhkan kami di dalam kami mengiring, di dalam kami melayani, di dalam kami menyembah akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari pertengahan pada akhirnya ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi ini kembali kita boleh bersekutu bersama, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita duduk bukan di bangku gereja, tapi di rumah masing-masing, ya. Tapi tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan perlindungan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, untuk senantiasa kita boleh mendekatkan diri kita semakin hari, semakin dekat kepada Dia. Ya, puji Tuhan. Tema renungan pagi ini saya beri judul dengan judul Modal Orang Percaya. Ya, modal orang percaya. Saya akan cerita analogi terlebih dahulu. Ada seorang Grandmaster internasional wanita, ya, Indonesia punya. Namanya Irene Karisma Sukandar. Masih 29 tahun, ya, 29 tahun, masih sangat muda, ya. Dia waktu di shoot di TV, dia bermain dengan Denny Cagur, ya. Denny Cagur pelawak, Bapak Ibu tahu kan? Nah, waktu dia main sekali sama Irene di Furkuda, ya, di Furkuda. Ternyata dengan mudah Irene menang, ya, menang. Kemudian yang kedua Irene bilang kayak gini, gini Pak Denny, saya akan menghadap ke belakang, saya tidak lihat papan catur, tapi saya cukup dibacakan notasi catur di mana Pak Denny melangkah, kemudian saya akan melangkah untuk melawan Pak Denny. Pak Denny bilang, ini pelajaran kalau sampai bisa menang. Kemudian benar, si Irene Sukandar ini dia menghadap ke belakang dari papan caturnya, kemudian Denny Cagur menghadapi papan caturnya dengan segenap pikiran dicurahkan semangatnya dia untuk mengalahkan Irene Sukandar. Hasilnya tetap kalah. Tetap kalah. Saya pikir, apa yang dipunyai Irene sehingga dia bisa menguasai papan catur demikian rupa tanpa melihat pun, ya. Hanya notasi caturnya dibacakan, dia bisa menang, ya. Kalau orang itu nggak punya modal yang kuat, ya, nggak punya modal yang banyak dalam wawasan caturnya dia gampang kalah, Bapak Ibu. Kalau dia menghadapi pas lawan-lawannya memang betul-betul lawannya dia,
sama-sama Grandmaster internasional. Nah, kemudian dia baru keluarkan semuanya. Dia nggak mungkin dia mau menghadap ke belakang, dia pasti kalah. Dia akan hitung waktunya, dia akan hitung langkah-langkahnya, dia akan konsentrasi penuh untuk mengalahkan lawannya yang memang sama-sama Grandmaster internasional. Nah, gitu ya. Demikian juga dengan keadaan saat ini. Ya. Kalau kita tahu bahwa saat ini kita dihadap dengan gelombang namanya COVID, ya kan? Di mana-mana orang bicara COVID, di mana-mana gelombang COVID, ada yang level 4, level 3 saat ini. Nah, kita tahu, sungguh satu menjengkelkan, kedua menakutkan, ketiga mengkhawatirkan, ya. Dan memang dampaknya luar biasa, bisa membawa kepada kematian, ya. Dulu waktu bukan namanya COVID, namanya flu biasa, ya. Kena demam, batuk, pilek, panas gitu ya. Obatnya apa? Cukup katakanlah mungkin paracetamol gitu ya. Sembuh ya. Istirahat cukup, sembuh ya. Tapi saat ini diantem kayak gitu pun nggak sembuh Bapak Ibu. Ya. Kita harus, kita dilatih oleh banyak dokter, dilatih oleh dinas kesehatan, dilatih oleh wawasan-wawasan kesehatan yang baik. Semuanya harus dinaikkan. Bukan hanya obatnya yang dinaikkan, kualitas obatnya, jenis obatnya, tapi juga imun tubuh harus naik. Nah, katanya kan begitu. Imun tubuh harus naik, semuanya harus banyak minum vitamin. Harus waktu ada sinar matahari kita panaskan tubuh kita di luar. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata modal awal yang kita punya, ya, cukup dengan katakanlah mungkin minum paracetamol, kemudian kita istirahat sebentar, tidur secukupnya, sembuh. Nggak mempan untuk menghadapi penyakit yang seperti ini. Modal kita kalah. Otomatis tubuh kita jatuh sakit, terpapar dan sebagainya. Nah, saat ini dari analogi ini kita bisa tahu bahwa keadaan ini memang saat-saat ini bukan hanya menghantam kepada kesehatan ternyata. Ya, tapi menghadap kepada semua segi kehidupan manusia di dunia ini. Ya. Juga menghantam kita sebagai orang yang kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama. Ya. Menghantam mereka, menghantam kita juga. Menghantam saya juga. Menghantam kita semuanya. Ya. Bukan hanya cuma penyakit yang kita takuti. Bukan hanya penyakit yang kita khawatirkan. Bukan. Tapi begitu banyak hal yang kita harus khawatirkan. Ya. Itu sampai sekarang merambah ke hal yang ekonomi. Ya. Ke ekonomi kita jadi jatuh. Betapa banyaknya orang menjerit karena memang dia nggak bisa jualan lagi, nggak ada pendapatan lagi. Padahal semua pengeluaran nggak ada yang bisa disusutkan, nggak ada yang bisa dipotong. Ya. Makan harus 3 kali sehari. Kalau anaknya masih kecil, kalau pas dia beli susu, anaknya harus beli susu. Ya. Kalau nggak beli susu, anaknya kelaparan. Ya. Nggak mau susu tertentu, harus mau susunya merek yang mungkin susu yang kelasnya agak mahal. Gimana Bapak Ibu? Semuanya serba susah, semuanya serba mengkhawatirkan, semuanya serba menakutkan kehidupan kita. Ya. Kalau dulu orang punya pekerjaan, dia nggak senang dengan pekerjaannya, 3, 4 tahun, 5 tahun yang lalu lah, begitu. Nggak senang dengan pekerjaannya, yang jadi bosnya yang ketar-ketir. Ya. Kalau sampai orang ini keluar gimana ya? Sehingga kadang-kadang ada anak buah yang bisa dipercaya, kita gandoli. Jangan keluar ya, nanti gajinya saya naikkan. Kalaupun begitu dia mau keluar, dia akan punya wawasan gini. Gampang cari kerjaan di luaran sana bisa dicapai dengan mudah. Ya. Itu dulu 3-4 tahun yang lalu. Mendapatkan gaji yang lebih gampang, lebih besar. Itu dulu. Tapi sekarang jangan coba-coba untuk cari kerjaan di luar pekerjaan yang sudah kita tekuni saat ini. Hancur Bapak Ibu. Kalau kita gak pertahankan dengan mati-matian apa yang sudah kita tekuni, apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Kita harus menerima apa adanya. Kita harus menerima apa yang jadi bagian kita. Ya. Mengucap syukur masih punya kerjaan. Ya. Kalau sampai dinonjobkan. Kalau sampai katakanlah mungkin ada pengurangan tenaga kerja dan kemudian kita katut. Apa yang harus kita katakan? Sekarang semua kegiatan bukan hanya menghantam fisik. Tapi juga menghantam mental kita. Ya.
menghantam psikis kita, ya. Menghantam kejiwaan kita. Ya. Kalau kita gak ngati-ngati dalam menjalani kehidupan ini, ya, hancur. Dan justru di sini titik poinnya, orang semakin khawatir, semakin takut, maka kesehatannya terdampak. Saling kait-mengkait. Ada seorang ahli virus namanya Dr. Indro dari Universitas Gajah Mada, dia bilang seperti ini. Sekarang ini peranan ketakutan, ya, peranan kekhawatiran, ya, peranan orang-orang yang begitu takut menghadapi masa depannya, begitu takut menghadapi pekerjaan yang sudah dinoncopkan, begitu takut menghadapi penyakit ini kalau kena dampaknya gimana. Itu menyebabkan orang itu kehilangan imun yang luar biasa dan kemudian ya apalagi yang bisa dibuat. Tubuh akan jadi sakit, ya, ekonomi berantakan, semuanya akan hancur-hancuran. Inilah keadaan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Kita harus mengerti bahwa inilah yang ada di hadapan kita. Ya. Inilah yang sedang kita hadapi saat ini. Ya. Untuk itulah makanya saya kasih tema tadi itu renungan di awal khotbah kita. Pagi ini saya beri judul modal orang percaya. Ya. Modal kita harus kuat. Bukan hanya kuat, tapi modal kita harus semakin hari semakin harus ditambah besar, bertambah besar. Sehingga menghadapi apapun juga, kita akan menjadi lebih ringan, lebih santai dengan menghadapi kehidupan. Tidak khawatir apapun juga, tidak susah-susah yang banget-banget. Ya. Tidak susah yang banget-banget. Biasa-biasa aja menghadapi semuanya. Ya. Sebab memang Tuhan Yesus yang menjadi pelindung kita, yang menjadi kekuatan kita. Kita akan melihat paling tidak ada 2 atau 3 hal bakal. Ya. Kalau nanti ada waktu nyurtuti, 3 hal yang kita bahas pagi ini, itu kita bersama-sama boleh meningkatkan imun kita, meningkatkan rasa kekuatan kita, ya. Mendapatkan dampak yang luar biasa, ya, dari modal kita, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 1, apa itu? Pastinya kalau tadi disebut berulang-ulang tentang iman, tentang percaya, modal kita 1. Nomor 1, percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 1. Ini kan biasanya yang dibawakan kan. Biasanya banyak hamba Tuhan yang dasar iman apa? Baca Ibrani 11 ayat 1. Ya, saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita baca sekilas, bahkan mungkin gak sekilas lah, baca 2 kali pun, kita akan punya wawasan kayak gini. Oh, berarti iman itu apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, kemudian akan terjadi karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ini kadang-kadang salah Bapak Ibu. Persepsi yang di sini ini salah, ya. Sebab kadang-kadang yang kita harapkan itu senantiasa apa? Bukan yang jelek, bukan yang apa yang menjadi kadang-kadang maunya Tuhan, bukan. Tapi banyak sekali yang menjadi apa yang maunya kita. Ya. Apa maunya kita, ini yang jadi repot bagi Tuhan. Ya. Tuhan, aku kepingin sepeda motor. Tuhan, aku kepingin rumah. Tuhan, aku kepingin mobil. Tuhan, aku kepingin pekerjaan yang baik. Tuhan, aku yang mau pekerjaan itu hanya duduk di kursi dan kemudian uangnya datang sendiri. Siapa yang tidak kepingin punya harapan yang seperti itu? Kemudian diimani sama dia. Didoakan sungguh-sungguh. Dan kemudian kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata kemudian Tuhan kasih kita sepeda motor, kasih mobil, kasih rumah, kasih anak, kasih pekerjaan. Kasih suami yang cantik, suami yang ganteng, istri yang cantik. Kita akan bilang, oh imanku luar biasa. Aku yang apa yang harapkan kepada Tuhan, semuanya dikasih sama dia. Imanku sukses. Kalau boleh saya bilang pagi ini, gak benar Bapak Ibu. Kalau punya iman kayak gini, ya gak benar. Ada petunjuk lain yang juga di dalam Alkitab, petunjuknya harus di dalam Alkitab ya. Kalau ada petunjuk yang di luar Alkitab, jangan jadikan petunjuk ya. Petunjuk itu harus ada di dalam Alkitab. Ya. Kita akan baca
iman itu ternyata juga mengharuskan kita taat. Nah ini ya. Kombinasi antara harap dan taat ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ya. Bukan harap yang baik-baik dari Tuhan dan kemudian kita doakan dengan sungguh-sungguh kemudian terjadi di depan kita. Dan itu yang menjadi iman kita. Enggak. Tapi bagian yang lain katakan juga ketaatan itu juga bagian iman yang luar biasa. Dan itu yang tidak boleh dilepaskan dari kehidupan kita. Baca dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman juga kan. Tadi iman 11 ayat 1. Baru ayat 8. Enggak jauh-jauh kan ayatnya. 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini beda dengan yang tadi enggak? Mungkin kita akan bilang bedanya sedikit. Ya puji Tuhan kalau kita bedanya sedikit berarti kita ketaatan kepada Tuhan sungguh luar biasa ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dengan sungguh-sungguh bedanya banyak Bapak Ibu. Bedanya banyak. Kalau tadi yang digadang-gadang itu terjadi buat kehidupan kita kemudian kita tambahkan ketaatan, it's okay. Ya enggak apa-apa, enggak kendala. Tapi kalau pada saatnya nanti kemudian yang kita harapkan enggak terjadi, tapi kemudian kita harus taat. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi problem kehidupan kita. Ini yang menjadi pertanyaan, Tuhan, aku beriman kepadamu. Aku sudah doakan sungguh-sungguh Tuhan. Aku taat iya, tapi mana jadinya? Semua apa yang aku harapkan, semua aku yang kepingini, semua aku yang doakan kepadamu, semua aku yang butuhkan, semuanya enggak jadi. Tapi justru ini yang menjadi modal kita sebetulnya. Iman itu bahasa paling gampang itu pasrah bongkokan kepada Dia. Ya gitu ya. Pasrah bongkokan kepada Dia. Apa kalau Dia mau kita taat, taat saja lah. Kalau kita mau doakan apa yang kita kepingini, kita butuhkan, doakan saja. Kalaupun enggak dikasih, terserah Dia ya. Dia yang punya hak, Dia yang punya semuanya. Dia yang mau kasih atau enggak kasih, terserah Dia. Itu iman. Itu iman. Bukan kita ambil cuma separuh tok. Iman untuk kesenangan kita. Iman untuk semua kebutuhan kita. Iman untuk yang hal-hal yang menggairahkan kehidupan kita. Iman untuk kenyamanan kita. Selalu sehat. Ya. Dijauhkan dari masalah. Ya. Lepas dari COVID. Semua baik. Boleh ya. Tetapi iman itu juga mempunyai konsekuensi. Bukan hanya harapan saja. Tapi juga ketaatan. Ada sebuah suku di Afrika. Untuk tahu bahwa anaknya sudah mulai dewasa. Ya. Kemudian anak ini dibawa di tengah hutan. Dalam suasana gelap gulita. Semalam suntuk anak itu diikat di pohon. Kemudian sama papa ini ditinggal. Anaknya takut enggak? Takut. Tapi anak ini mau enggak? Mau. Taat. Karena memang itu aturannya kayak gitu. Harus taat dia. Cancang diam aja dia. Tapi takut enggak? Takut yang luar biasa. Semalam suntuk dia sendirian di sana. Apa enggak khawatir ya papanya itu kalau ada binatang buas. Ada apa yang ganggu anaknya ya. Sampai anaknya itu meninggal dan sebagainya. Anaknya mungkin dalam ketakutan, dalam kekhawatirannya. Ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa namanya si Bapak ini, dengan kewaspadaan yang sangat tinggi, dengan ujung tombak yang selalu dipegang oleh tangannya dia siap di jauh tempat yang tidak kelihatan sama anaknya, dia berjaga-jaga dengan sangat waspada. Enggak tidur semalam suntuk. Ya. Kalau ini anak ini punya keberanian, mungkin anak ini, enggak apa-apa lah, apa yang terjadi, terjadilah, dia akan tidur dengan nyenyak. Tapi namanya si papa ini, dia akan dengan waspada penuh, dia akan ngawasi anaknya. Jangan sampai anakku terjadi apa-apa sampai besok pagi. Anaknya tahu enggak? Enggak tahu apa-apa dia. Nah, analogi ini menggambarkan kehidupan kita ya. Sebetulnya Bapak kita yang di surga itu, ya, yang kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang ngawasi kita. Ya. Kadang-kadang kita kayaknya diikat di pohon dalam kegelapan, kita ditinggalkan sendirian, kita dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kesusahan kita, dalam dilema problem rumah tangga kita, dalam masalah-masalah kehidupan kita. Yang tiap hari bukan hanya cuma satu, tapi numpuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tapi jangan khawatir, sekali lagi. Dia ada di balik semuanya itu. Dia ada di dekat kita. Mengawasi kita dengan sungguh-sungguh. Dengan kewaspadaan yang sangat tinggi. Ya.
Tidak gampang-gampang orang akan bisa menjamah kehidupan kita. Tidak gampang-gampang si setan itu akan mengulak-ulik kehidupan kita. Apapun juga harus seizin kepada Bapa kita di surga. Makanya sampai Bapak Abraham disebut bapaknya orang percaya. Kenapa? Karena memang dia memang punya harapan untuk punya anak. Berapa puluh tahun kemudian dia baru punya anak. 25 tahun dia tunggu Ishak untuk lahir. Tapi di lain itu juga dia punya ketaatan yang luar biasa dalam kehidupannya dia. Ya. Itu waktu dia taat untuk pergi, dia pergi. Waktu dia taat untuk menyerahkan Ishak jadi korban. Apa tidak luar biasa. Tapi tidak ada saya ketemukan ayat, oh Pak Abrahamnya komplain. Ya. Oh Pak Abrahamnya ngomel-ngomel. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Dia jalankan apa yang jadi maunya Tuhan. Sakit bagi tubuhnya, sakit. Takut, khawatir, sedih. Tapi itu tidak melandasi untuk berkurang imannya Bapak Abraham. Sehingga dia disebut Bapak orang percaya. Luar biasa. Modal nomor 1 apa? Belajar untuk punya iman kepada Dia. Dengan sungguh-sungguh. Ya. Harapan kita hanya kepada Dia. Tapi ketaatan juga hanya untuk menyenangkan hatinya Dia. 2. Mengertilah ya siapa kita. Ya. Saya pernah renungan ini saya bawakan di UGC ya. Saya ambil di sini, saya pasang di sini sebagai poin yang kedua. Sebab memang kita harus tahu, ya, modal kita adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, ya. Yang kedua adalah, kita harus mengerti benar bahwa kita ini orang yang sangat luar biasa. Ya. Kita ini mempunyai kapasitas yang luar biasa. Kita adalah sangat spesial di mata Allah. Ya. Mungkin orang sekelas kita, katakanlah lingkungan kita mengatakan, oh si A biasa-biasa saja, si B itu biasa-biasa aja, ekonominya biasa aja, pekerjaannya juga biasa-biasa aja, nggak ada istimewanya. Memang di pandangan manusia kita kadang-kadang sebagai manusia biasa yang tidak ada istimewanya. Kita nggak punya pangkat, kita nggak punya kedudukan, kita nggak punya harta yang banyak. Tapi di mata Allah, sebagai orang yang percaya Dia, kita mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 katakan seperti ini. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Katakan dahsyat dan ajaib. Wah, kata-kata terjemahan bahasa Indonesia ini luar biasa ya. Dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya dahsyat, tapi juga ajaib. Sungguh ajaib. Ya. Ajaib yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sejak dalam kandungan, kita menjadi begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu ajaib. Sebab kita ditenun dalam kandungan ibu. Oleh siapa? Oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hanya itu. Untuk menunjukkan siapa kita, siapa aku, siapa Bapak Ibu semuanya. Yang begitu luar biasa di pandangan mata Allah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18, 19. Tadi kita adalah orang yang luar biasa loh. Dikatakan ajaib loh. Bisa jadi baby, bertumbuh luar biasa, punya wawasan. Jadi seperti kita. Luar biasa enggak? Luar biasa. Diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan kita yang luar biasa. Yang begitu mengasihi kita. Ini lebih luar biasa lagi. Kita ini adalah orang-orang tebusannya Dia. 1 Petrus 1, 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang yang fana. Bukan ditebus dengan uang. Bukan ditebus dengan materi, bukan. Ya. Bukan pula dengan perak atau emas, jelaskan. Bukan dengan perak atau emas, ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak semua orang loh bisa seperti ini. Sungguh Bapak Ibu. Bapak Ibu itu di mata Tuhan sungguh sangat spesial. Dan tidak semua orang mewarisi hal ini. Sungguh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu boleh dengarkan renungan pagi ini, khotbah pagi ini, maka Bapak Ibu harus sadar betul Bapak. Wih, begitu luar biasanya saya. Begitu luar biasanya kita. Ya. Coba, kalau boleh saya bilang di luar sana. Begitu banyak orang yang tidak mau terima dengan tebusan Tuhan Yesus. Tidak mau percaya dengan keberadaan adanya Tuhan Yesus. Dan kita, begitu istimewa di mata Dia. Dibentuk di janin ibu kita. Pun begitu, kita menjadi anak-anak tebusan Dia. Dan kita mempercayai hal itu. Kita jadikan Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Tuhan yang menebus kehidupan kita. Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu yang dinamakan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa enggak kita? Kalau saya bilang, sungguh sangat luar biasa. Kalau kita tahu posisi kita, kalau kita tahu kedudukan kita seperti saat ini, kita lebih mengerti bahwa kita adalah umat-umat tebusan Dia yang luar biasa. Kita adalah umat-umat yang sangat ajaib dan dahsyat. Luar biasa. Sebuah contoh yang luar biasa saya akan tampilkan di sini. Keluaran 3 ayat 11. Keluaran 3 ayat 11 tentang Musa. Tentang Musa. Ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah. Keluaran 3 ayat 11. Ya. Sebagai gambaran sehingga kita akan menjadi lebih jelas dan mengetahui dengan persis siapa kita. Tetapi Musa berkata kepada Allah. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mengapa saya tampilkan Musa? Musa ini orangnya sebetulnya dia punya wawasan yang lumayan baik. Ya, dia diangkat jadi pangeran Raja Mesir. Ya, diangkat jadi anak dari putri Fir'aun. Ya, dikasih pendidikan yang baik. Satu, dia mulai yang tadinya dia mungkin mempunyai percaya diri, ya, mungkin mempunyai wawasan yang baik tentang kehidupannya, mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi. Ya. Tapi begitu dia waktu di tanah Midian, satu, ternyata dia ikut mertuanya. Dia kawin dengan anaknya Pak Yitro, yang namanya Sipora, menikah dengan dia bukan sedikit waktunya, 40 tahun. Dia hidup di rumah mertua indah, ya. Enggak cukup sampai di situ, ya. Tapi kemudian juga dia selama 40 tahun itu juga kerjaannya bukan sebagai panglima perang lagi, bukan sebagai orang yang sangat berani untuk maju perang dan sebagainya, terlatih untuk latihan perang dan sebagainya, enggak, ya. Sebagai prajurit enggak. Tapi dia sebagai gembala domba. Bukan gembala dombanya sendiri, bukan. Tapi dombanya Pak Yitro. Dari sini kita tahu, hal ini membentuk kehidupannya. Hal ini membentuk kehidupannya. Sehingga dia menjadi orang yang, siapa aku ini Tuhan. Ya. Aku ini 40 tahun di tempat yang seperti ini. Ya. Jauh dari keramaian. Ya. Jauh dari lingkungan istana. Ya. Jauh dari para tua-tua Israel di sana. Semuanya aku hanya hidup di padang gurun, hidup di rumah mertua, hidup sama istri dan anak-anaknya dia. Hanya cuma seperti itulah aku. Ya. Orang yang sangat biasa, gak ada apa-apanya sama sekali. Gak ada istimewanya sama sekali. Ya. Sampai dia ngomong kayak gini, Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, setelah dipaksa sama Tuhan, kamu harus jadi pimpinan umat Israel. Dia masih maksa lagi ngomong kayak gini. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ya. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Dia sudah tahu posisinya dia tahu kedudukannya dia. Cuma seperti itu orang yang biasa-biasa aja.
Kemudian sebagai seorang leader, dia harus punya pandai bicara, pandai ngomong, punya wawasan yang tinggi, punya strategi dan macam-macam. Dia merasa, aku gak bisa itu, gak bisa ngomong. Ya. Mungkin kalau bahasa kita ngomongnya kami sosolan ya. Sama seperti saya. Saya juga seringkali beberapa waktu yang lalu juga sering kami sosolan. Ya. Mungkin sama dengan kayak Musa ini. Ya. Kalau mau ngomong aku gitu aja, aku. Sangat kasihan. Tapi Tuhan kalau mau pakai Musa. Kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu yang jadi orang-orang biasa. Yang sepertinya di pandangan lingkungan sekitar kita, di masyarakat lingkungan kita, mungkin kita menjadi orang yang sangat biasa, tidak dihargai orang. Bahkan mungkin kita di level yang paling bawah mungkin. Tapi kalau kita tahu posisi kita sebenarnya, kita ini seperti Musa. Tuhan tuh mau angkat kita tinggi-tinggi di sana. Tuhan mau angkat kita dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap kekuatan Dia. Untuk memuliakan kita juga. Untuk mengangkat kita. Dijauhkan dari apapun juga. Kita akan melihat orang mungkin ada sebuah lagu. Walau 1000 rebah di sisiku. Gitu. Begitu banyak orang yang mungkin bergelimpangan sisi kita. Dan kita melihat, wow, aku kok enggak ya. Kemarin kita punya Zoom di Surabaya. Kita punya kelompok Zoom itu sekitar kalau saya hitung 16-18 kepala ya, 16-18 kepala. Sekitar 8-10 keluarga ya. Nah, kemudian yang pimpin pujian di awal dia bilang kayak gini. Sungguh ini sekarang Surabaya sudah level 3 dia bilang ya. Bulan Juli, Juni yang lalu betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang meninggal. Baik itu saudara jauh, baik itu saudara dekat ya. Baik itu tangga ya. Saya aja melihat orang dekat saya sendiri, orang yang dekat saya sendiri. Ya. Kalau saya hitung 1, 2, paling enggak 3 orang. Ya. 3 orang meninggal. Ya enggak dekat-dekat banget, tapi itu saya masih panggil Pak Le, kan dekat. Ya. Adiknya Papa meninggal. Ya. 2. Yang satunya adiknya Mama meninggal juga. Kemudian kemarin tangga sebelah, dokter, tetangga dekat sekali kan, namanya tetangga, pet gandeng tembok dengan rumah saya. Dokter Kintono itu. Kalau Bapak Ibu mungkin kenal dengan, di sini ada Pak Yanto mungkin kenal dengan Pak Agung ya, Dokter Agung. Nah Pak Kintono ini bosnya Dokter Agung, ya. Bosnya Dokter Agung. Ya. Itu sebelah rumah saya pet. Kalau pagi dia jalan sehat, kalau saya pakai kaos, pakai lengan gini kan sungkan, badan saya kecil kan, krempeng kecil. Saya jalan biasa. Dia pakai sepatu. Dia kalau jalan pakai ini, singlet yang kutangan yang enggak ada lengannya tuh. Badannya gede. Kalau jalan kalau ketemu saya dia kasih salam. Pagi Pak Seger. Pagi-pagi Nono, pagi-pagi. Saya hormat sekali sama dia. Usianya sudah 70-an ya. Kena Covid. Meninggal Bapak Ibu. Bunganya banyak, sampai bunganya dititipkan di tempat saya juga, di halaman saya juga katut jadi bunga semua tuh, lingkungan saya tuh, untuk menghormati Pak Kintono ini. Kayak gitu, ya. Dan orang-orang yang seperti ini, ya, saya tahu beda kelas dengan kita. Ketahuilah bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Tadi yang pemimpin pujian ngomong, puji Tuhan. Selama Juni, Juli, ya kita yang 18-20 kepala, 16-18 orang, tidak ada satupun yang terjamah sama penyakit ini. Terjamah pun enggak. Terjamah pun enggak. Terjamah itu kan berarti sakit dan kemudian sembuh enggak. Ada satu orang yang namanya Pak Gideon, dia waktu ibadah Zoom, dia merasa bahwa, aduh saat ini aku kena demam nih. Badanku demam, ada juga batuk, pileknya juga. Kemudian saya juga bilang sama dia, Pak, malam ini saya punya antigen Pak. Saya kirim Pak ya, cek aja. Antigen saliva punya, saya punya saya punya antigen saliva punya, antigen untuk di hidung juga punya. Antigen apa itu? Yang untuk di hidung saya juga punya. Saya kirim Pak ya, saya kirim satu-satu, salivanya 1, antigen untuk yang di hidung 1. Pak Gideon besok pagi atau malam ini langsung kalau datang boleh cek aja langsung. Atau paling enggak, jangan sekarang Pak, besok pagi aja, atau besok sore boleh. Oh terima kasih Pak Seger. Saya kirimkan dia, saya gojekkan.
Kemudian itu Senin, kejadian Kemisnya kita kan ibadah Zoom lagi. Dia kesaksian. Puji itu sebelum Kemis dia sudah info saya. Rabu Nyata, Selasanya saya lupa. Dia info saya, Pak, saya cek dua-dua, semuanya negatif. Luar biasa. Semuanya negatif. Kemudian dia kesaksian Kemis. Saya kasih Pak Seger, kasih vitamin, memang saya kasih vitamin, saya kasih antigen, ya, antivitamin untuk menguatkan tubuhnya dia. Terima kasih Pak Seger, semuanya negatif, saya tidak kena COVID. Kemudian benar, Kemisnya dia mulai sembuh. Ya. Bukan karena COVID, tapi karena memang batuk pilek. Ya. Dan dari sini kita tahu, saya cuma menggambarkan ini, punya gambaran. Sehingga Bapak Ibu punya gambaran. Bahwa kita ini sebetulnya, ya, bukan saya ceritain, kalau gitu orang Kristen semuanya tidak bisa kena COVID. Oh jangan gitu Bapak Ibu, nanti salah lagi persepsinya. Ya. Saya mau kau kasih gambaran bahwa betapa luar biasanya kita di hadapan Allah. Dan kalau kita lihat Musa, jadi dia enggak, pimpinan dia yang luar biasa. Luar biasa jadi. Berapa yang dipimpin? 2 juta orang keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu. Enggak jumlah yang sedikit itu. 2 juta orang keluar dari Mesir. Dan itu jumlah yang sangat banyak. Siapa yang memimpin? Musa. Siapa yang bantu Musa? Tuhan Allah sendiri. Bukan manusia. Ada cerita yang luar biasa. Saya bacakan dengan cepat ya. Bapak Ibu akan lebih mengerti siapa kita. Bilangan 12 ayat 2, kemudian 6 dan 10 sampai 10. Kata mereka. Ini ada ceritanya ini. Si Miriam sama Harun. Ya. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Lalu kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Tuhan itu ngomong, loh kok ngilok ke Musa? Kok ngenteng ke Musa? Dalam ayat 6-nya Tuhan bilang kayak gini. Lalu berfirmanlah, iya Tuhan. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam apa? Penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan dengan demikian hambaku Musa. Ya. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Tuhan ngomong kayak gini. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saya terdekat Bapak Ibu. Saya berpikir bukan GR, tapi saya merasa, Tuhan, aku juga kepingin kayak Musa. Yang bukan dibela manusia. Sebab aku tahu kedudukanku, kita tahu kedudukan kita. Aku mau yang membela aku adalah Tuhan sendiri. Yang membela aku adalah Allah sendiri. Yang membela aku adalah Tuhan Yesusku sendiri. Kalau Tuhan Yesus yang membela kita, siapa yang jadi lawan kita? Siapa yang mau bisa menghadapi kita? Siapa yang bisa menghancurkan kehidupan kita? Kalau Tuhan yang bela. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Kemudian ayat ini bilang kayak gini. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam. Miriam itu kakaknya sendiri. Kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun kakaknya Musa juga berpaling kepada Miriam. Maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Siapa yang diewangi? Musa Bapak Ibu. Siapa yang diewangi? Saya. Siapa yang diewangi sama Tuhan? Kita semua. Poin yang pertama tadi apa? Biarlah iman kita mengiringi kehidupan kita. Bukan hanya pengharapan kepada Tuhan, tapi ketaatan juga kita naikkan kepada Dia. Itu modal yang luar biasa. Tambahkan lagi, punyailah wawasan bahwa kita ini adalah orang-orang yang di mata Tuhan sangat luar biasa. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang yang sangat istimewa di mata Dia. Dan yang ketiga, punyailah juga wawasan bahwa damai sejahtera Allah itu senantiasa untuk kita. Ya. Punyailah itu. Damai sejahtera Allah itu untuk kita. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh
roh kita, rohnya huruf kecil, roh kita manusia. 1 Tesalonika 5:23 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh kita manusia. Jiwa kita manusia. Ya. Tubuhmu, tubuh kita. Ya. Tubuhmu, tubuh kita. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dapat apa? Damai sejahtera. Ya. Ayam tentrem dengan kehidupan ini. Ngadepi apapun juga gejolak dunia, ngadepi apapun juga masalah yang datang bertubi-tubi mungkin 1, 2, 3, 4, 5, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Kemudian masih naik lagi, re, mi, fa, sol, la, si, do tambah tinggi lagi. Kita tidak khawatir apa-apa. Ya. Sebab memang kita punya iman yang kuat sama Dia. Kita mengerti wawasan bahwa kita ini luar biasa di mana Dia. Dan kita juga yakin bahwa damai sejahteranya itu sudah ada dalam kehidupan kita. Saya ingat Pak Daniel itu pernah sakit. Ya. Waktu itu masuk ke rumah sakit. Pak Daniel, Bapak Ibu kan kenal semua kan ya. Pak Daniel atau Mas Forwati. Pernah sakit masuk ke rumah sakit. Dia ngomong kayak gini. Aku ini gak pernah loh. Ayamnya kayak gini. Di rumah sakit malah ngomong kayak gitu. Aduh, saya ingat kata-kata seperti ini ya. Kadang-kadang saya ingatkan dia. Saya ingat kata-kata itu luar biasa ya. Orang yang sakit di rumah sakitnya, operasi waktu itu kalau nggak salah apa itu ya, empedu ya. Dia malah ngomong, di rumah sakit malah hidup ayam. Ayam tentrem. Kalau bukan dari Tuhan yang ngasih damai sejahtera. Ya. Iblis itu ya, kalau ngasih damai sejahtera, yang dikasih itu cuma jiwa dan tubuhnya tok yang dipengaruhi. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu pikiran kita, ya. Kehendak kita, perasaan kita, ya. Jiwa kita, jiwa kita itu adalah perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Ya. Ini yang dipengaruhi sama si setan yang jahat ini, ya. Diublek sama dia. Ya. Makanya kalau caranya ngatasi biar sumpek gimana? Gampang, ke mall saja, gitu kan ya. Gampang, ngelencer saja, ya. Itu kan mempengaruhi jiwa kita. Oh iya ngelencer, perasaannya sukacita, seneng gitu ya. Ke mall, waduh seneng lihat-lihat. Meskipun gak beli tapi cuci mata gitu, seneng kan. Tapi begitu sampai rumah, sumpek enggak? Sumpek balik lagi Bapak Ibu, sungguh. Loh saya ini loh, jujur aja saya ini, waduh saya seneng jalan-jalan lah. Bapak Ibu tahu semua, saya seneng lah kemana-mana ya. Tapi kalau sudah pulang di rumah, sumpek loh Bapak Ibu. Sama ya. Apalagi menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang monoton. Coba tanya siapapun juga, coba tanya Pak Yanto. Sama kan Pak? Senengnya sebentar. Tapi begitu balik lagi ke rumah, sumpek. Sampai kadang-kadang saya ini mikir gini. Duh, kok besok pulang ya? Besok saya nyambut gawe Tama. Saya bilang sama istri, besok saya nyambut gawe. Ya iya, boleh. Iblis itu ganggu kita di sini. Ya. Perasaan kita diganggu. Kehendak kita diganggu. Pikiran kita diganggu, dikasih kesenangan-kesenangan tapi sekejap kemudian habis. Ya. Apalagi kalau sampai jauh kaum muda kena katakanlah mungkin untuk mengatasi gejolak, ada damai sejahtera, sumpek kehidupan, banyak masalah dan sebagainya, dia jatuh kepada narkotik. Aduh tambah hancur Bapak Ibu. Matilah dia, habislah semuanya. Ya. Kita ini kan kadang-kadang di sinode banyak yang, ini kita bicara tentang roh, jiwa dan tubuh. Ya, nah, memang ini trikotomi namanya ya. Ada lagi yang menyatukan, sinode yang lain menyatukan roh dan jiwa itu jadi satu. Ya. Roh dan jiwa jadi satu dan tubuh yang kedua jadi dua unsur orang hidup. Tubuh jiwa jadi satu dan jiwa dan roh jadi satu dan tubuh pihak yang lain. 2. Tapi ayat ini bilang ada 3. Roh, jiwa dan tubuh, trikotomi 3. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri kalau kasih damai sejahtera, ya, kalau kasih damai sejahtera, itu tidak cukup jiwanya tok yang diobok-obok dengan perasaan kita, baca firman Tuhan, disenangkan dengan, diiming-imingi dengan harapan dan sebagainya, enggak. Tapi roh kita ini yang dikena sama Tuhan, yang diterkam sama Dia, yang dimasuki oleh damai sejahtera itu. Roh kita yang diajar, ya, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui penggalian firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui dengarkan khotbah seperti saat ini. Roh kita yang didandani sama Tuhan.
Dan kemudian kalau roh ini kena, damai sejahtera masuk dalam roh kita, maka semuanya akan menjadi terkendali. Ya. Jiwa, kehendak pikiran dan perasaan kita. Ya. Semua akan bisa terkendali karena roh kita ada damai sejahtera dalam dia. Tubuh kita nyantai. Ya. Apapun datang, sudahlah Tuhan yang ngatur. Apapun penyakit datang, sudahlah kehendak Tuhan yang jadi. Enteng Bapak Ibu. Mau terjadi apapun juga terjadilah. Semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Semuanya diizinkan oleh Tuhan. Khawatir apa lagi dalam kehidupan ini. Ini jadi modal yang sangat kuat, modal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia ngomong seperti ini. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteranya siapa? Dikatakan seperti ini. Damai sejahtera ku. Kunya itu huruf besar. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waduh, luar biasa. Kalau kita lihat tiga hal ini. Apalagi yang kita bingungkan dalam kehidupan ini. Ini menjadi modal yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau kasih damai sejahtera buat kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Ya gampang, ya minta aja, Tuhan. Saat ini aku sumpah, Tuhan Yesus tolong, damai sejahtera buat aku Tuhan. Dalam sekejap saya yakin. Saya sering buktikan ini, kalau pas pagi-pagi pas saya bisa bangun pagi. Ya memang maafkan Bapak Ibu, kadang-kadang memang bangun pagi susah ya. Tapi kalau pas saya ngelirik pagi 4:30, kadang-kadang banyak masalah pikiran sumpah. Tanpa sadar saya bicara sama Tuhan, Tuhan tolong. Terus aku tidak jaluk apa-apa. Jujur Bapak Ibu, saat ini kalau saya doa, saya tidak minta Tuhan berkati toko saya laris, enggak. Sungguh. Saya doa, Tuhan berkati saya cukupkan hari ini dengan makanan minuman, enggak. Saya cuma minta Tuhan kasih ono ayam dalam keluarga. Jauhkan dari masalah, jauhkan dari kekhawatiran, jauhkan dari ketakutan. Tuhan Yesus yang ngatur semuanya. Sudah. Serahkan satu-satu, tak sebut namanya istri saya, tak sebut namanya anak saya, tak sebut namanya cucu saya, tak sebut teman-teman saya yang jadi beban doa dalam kehidupan saya. Tak sebuti satu-satu. Yang sakit Tuhan tolong, kalau misalnya Tuhan mau sembuhkan, Tuhan tolong sembuhkan. Saya ada lagi satu beban doa yang saya tambahkan dalam doa saya. Ada satu waktu kemarin adiknya Pak Lik saya itu meninggal, kemudian saya tanam di Trawulan. Dia punya bukan kekasih, tapi teman baik sekali wanita, namanya Tante Hana. Ya, bukan untuk apa-apa, tapi teman untuk sharing untuk apa di panti jompo. Ya, dia nggak tahu kalau Pak Lik saya ini meninggal, nggak tahu. Semua orang di panti ditanya sama dia, tutup mulut. Dan dia kena COVID, makanya dia nggak bisa hubungan dengan orang lain. Dia juga ditaruh di satu ruangan, nggak boleh keluar, makanan semua diantar sama suster. Ya, dia nggak tahu apa-apa. Dia kalau tanya suster, gimana Halim? Sembuh ya dia ya. Semuanya tutup mulut. Tidak ada yang ngomong. Waktu dia agak enakan, dia mungkin tidak kuat, dia ngebel saya. Hokda ya? Tante Hana, waduh ketakon, mesti saya juga mau ngomong apa ya. Dia ngomong kayak gini. Hokda, saya sudah keduduk ngomong ini ya. Dia bilang kayak gini. Hokda, cerita apa adanya. Tante tidak apa-apa. Tante sudah dikuatkan sama Tuhan. Wah, luar biasa. Dia itu masih, Tante Hari kenal kok itu sama dia ya. Ya masih ada hubungan dengan kita kayaknya. Pokoknya ada mertuanya siapa gitu loh. Yang di sidang Jumat kita dulu ya. Kayaknya besanan sama Ompo tuh kayaknya, kalau nggak salah. Besannya sama Ompo tuh, Tante Hana. Dia ngomong, wes dokter cerita saja, ya, enggak apa-apa, ya. Tante sudah dikuatkan sama Tuhan Yesus kok. Tante tahu apapun yang terjadi dengan Pak Halim, dengan Cik Ngamu. Kemudian saya cerita, iya Tante. Kemarin tanggal 12 Cik Nga sudah dipanggil Tuhan. Kemudian sesuai dengan kepinginan Cik Nga, dia kepingin ditanam di Trawulan, saya tanam di Trawulan. Oh iya, Tante sudah duga itu sebetulnya. Cik Ngamu sudah sering cerita ke Tante, dia kepingin cepat panggil Tuhan. Sebab memang tubuhnya sakit kabeh ya. Akhir-akhir bulan ini, sebulan terakhir, dia sambatan terus. Tubuhnya kok sakit semua. Kalau dipanggil Tuhan, ya puji Tuhan. Tidak apa-apa deh.
Coba doakan tante ya Dea, tante biar cepat sehat dipulihkan. Oh iya tante, saya bilang kayak gitu. Ya. Dan saat ini sampai sekarang saya belum ngobrol dia kedua kalinya untuk dia sudah sehat dari COVID enggak. Tapi saya yakin dia disehatkan lah sama Tuhan Yesus. Dan tetap saya bawa dalam doa. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan juga punya modal yang luar biasa mengikut dia. Ya. Kadang-kadang memang ada kuk yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ada beban dalam kehidupan kita. Tapi tidak apa-apa. Tuhan bilang, enteng nak, tidak masalah. Kuk yang kau kasih sama aku, semuanya ringan beratnya. Dalam Matius 11 ayat 29-30 dikatakan seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, luar biasa Tuhan Yesus kita. Yakin dan percaya dengan modal yang kita punya. Pagi ini kita belajar sama-sama. Kita punya apa? Kita punya iman. Yang kedua punya apa? Iman bukan sekedar iman yang apa yang jadi kehendak kita loh. Tapi iman yang dibutuhkan adalah iman yang berharap kepada Dia. Juga diiringi dengan ketaatan yang luar biasa. Punya apa lagi? Kita punya posisi kita lebih mengerti bahwa kita adalah umat-umat pilihannya Dia. Ya. Kita punya apa lagi? Kita punya damai sejahtera yang Tuhan kasih sendiri buat kehidupan kita. Dengan 3 hal ini saya yakin dan percaya. Kita punya modal yang sangat kuat di dalam Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian untuk menutup ibadah pagi ini. Saya mohon dengan hormat Pak Yanto yang masih ada di tempat ini untuk bisa maju ke depan. Untuk nyanyi bersama-sama dengan kita. Dan kemudian nanti juga doa penutup akan ditutup oleh Pak Yanto. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan, terima kasih. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku. Amin. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, aku percaya. Penolongku yang aku percaya. Katakan kepada Dia, terima kasih Tuhan, Kau luar biasa mengasihi kami. Amin. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk. Hitung berkat Bapak Ibu satu persatu. Dari awal mulai Bapak Ibu percaya sama Dia, sampai saat ini betapa banyak pertolongan Dia yang luar biasa buat setiap kehidupan kita.
beban kehidupan. Kalau ada masalah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, hitung juga berapa banyak Tuhan telah menolong kita. Berapa kali Dia sudah menyelamatkan kita dari berbagai hal. Dia begitu mengasihi kita. Tidak kata lain dalam kehidupan kita. Katakan kepada Dia saat ini, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Syukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami diingatkan oleh firman Tuhan, kami diteguhkan dengan firman Tuhan. Kami dituntun oleh firman Tuhan untuk menghadapi segala persoalan, permasalahan kehidupan, badai kehidupan Tuhan. Dengan kami mempunyai iman kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dan juga mempunyai ketaatan total kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi buat kehidupan kami, Engkaulah yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami menyadari hidup kami adalah manusia, orang-orang yang spesial di hadapan Engkau Tuhan. Karena mata Tuhan terus tertuju pada kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan keistimewaan yang kami miliki, hidup kami tidak sembrono. Kami boleh berbuah, kami boleh menerapkan kasih, kami boleh menghormati satu dengan yang lain, dan kami menjadi berkat di mana kami tinggal, di
di mana kami bersosialisasi dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, demikian juga biarlah damai sejahtera yang telah ada di dalam kehidupan kami terus kami jaga Tuhan. Kami terus mengucap syukur Tuhan. Jangan sampai damai sejahtera ini terangkat. Tetapi kami Tuhan terus memohon kepada Engkau. Berikan kami damai sejahtera untuk menghadapi apapun juga yang ada di depan kami Tuhan. Bersama Engkau kami mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menaburkan benih firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat buat sidang jemaat-Mu di GBS Mojo Agung. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Engkau berkati anak cucunya Tuhan. Dan Engkau juga akan berkati pekerjaan hamba-Mu ini Tuhan. Dan dimanapun hamba-Mu ini berada, hamba-Mu ini bersosialisasi, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan lewat kehidupannya. Terima kasih Tuhan, demikian juga sidang jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan kami, kuatkan mereka Tuhan, yang mungkin saat ini yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, yang saat ini sakit mungkin di rumah sakit atau di rumah Tuhan, jamah dan tolong bahwa kuasa-Mu dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Jika kami terus berharap dan bersandar kepada Engkau, Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga akan tolong para pemimpin kami dari pusat sampai daerah yang sampai saat ini masih menangani COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa ini Tuhan. Dan kami hanya bersandar berharap kepada Engkau. Tugas kami hanya menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kami Tuhan. Menjaga lingkungan kami Tuhan. Engkau berkati para tenaga kesehatan. Engkau berkati TNI Polri yang juga ikut ambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Dan seluruh orang yang ikut menangani ini, Tuhan akan tolong berikan kekuatan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Mojo Agung di mana kami tinggal. Tuhan juga akan berikan kedamaian buat kota kami Mojo Agung ini. Dan kalau Tuhan akan izinkan kami untuk beribadah tatap muka, itu biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Dan itu menjadi kerinduan kami dan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah atas kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.